Intimacy with God makes serenity. Kedekatan atau keintiman dengan Allah dapat membuat jiwa manusia tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ketika menulis Mazmur ini, Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan kondisinya waktu itu sungguh sangat genting karena hampir tidak ada celah bagi Daud untuk mempertahankan atau menyelamatkan dirinya. Itu bisa kita baca di dalam 1 Samuel 23 ayat 13. Ada berbagai bentuk ketakutan, kekhawatiran memang yang bisa menghancurkan ketenangan dan ketentraman atau damai sejahtera dalam hati. Pujian Daud dalam Mazmurnya menunjukkan kesabarannya dalam menanti-nantikan Allah untuk bertindak. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Seorang ibu tentu dapat mengerti maksud ayat ini. Ketika ia sedang menyapih anaknya, biasanya anak itu akan gelisah dan tidak tenang, sangat rewel, kadang menangis terus dan merengek untuk meminta air susu diberikan kepada dia lagi. Sebab sudah terbiasa dia merasa sangat nyaman dan enak dalam menikmati dekapan ibu dan menyandarkan kepala pada dada ibunya ketika menyusui. Maka ketika harus dilepas dan dia harus tidak lagi menyusui ibunya, maka dia akan berontak, tidak mau kehilangan perasaan tenang dan nyaman yang selama ini dinikmatinya. Dia berharap ibunya akan menenangkannya, mengambil dia, menggendongnya, hingga ia tidak khawatir dan ketakutan ditinggalkan atau dijauhkan dari ibunya yang selama ini dipercayainya dan sudah sangat dikenalnya lebih dari orang lain. Dan ibunya itulah yang telah mampu menjaga, mengayominya, hingga ia dapat diam, dia dapat merasakan ketenangan, dan sambil dia akan terus berproses di dalam perubahan yang baru, tidak lagi menyusui ibunya, tapi dia sudah dilepaskan dari menyusui, dari masa-masa menyusui kepada ibunya. Maka dia harus mulai dapat beradaptasi dengan keadaan baru yang sedang dijalaninya. Namun bila keadaan itu dijalaninya bersama ibunya, dia akan sangat merasa tenang dan senang. Itulah gambaran yang diberikan dalam Mazmur 131 ayat 2. Begitu pula dengan Daud. Ia harus tahu siapa pribadi Allahnya. Ia harus mengenalnya dengan baik seperti seorang ibu yang begitu dihafal, dikenal baik oleh anaknya, dan dipercayainya sebagai yang mampu memberi ketenangan, perlindungan bagi dirinya di saat gelisah, di saat susah, di saat galau dan khawatir. Itu sebab ia tidak mau beralih kepada yang lain, meski dibujuk oleh neneknya mungkin atau oleh susternya. Dia tetap akan ingin lebih memilih ibunya. Seperti keyakinan Daud, pertolongan dan perlindungannya hanya diletakkan kepada Tuhan dan tidak akan dapat beralih kepada yang lain. Hanya kepada Allahnya saja dia percaya. Karena ia mengenal, karena dia tahu siapa Allahnya. Saudara, pengenalan Daud yang tepat kepada Tuhan menentukan ketenangannya. Sekali lagi saya ulang, pengenalan Daud yang tepat kepada Tuhan itulah yang menentukan ketenangannya. Daud percaya hanya daripada Allah lah datang keselamatannya. Ayat yang pertama, ayat 1. Hanya Allah saja yang menjadi gunung batu keselamatannya. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Itu dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 2. Dan Allah lah kota bentengnya. Ayat 2 dan ayat 6. Mari bandingkan Mazmur 61 ayat 2 dan 4. Saya baca demikian. Daud tahu meskipun Allah ada di tempat yang maha tinggi, tapi Allah dapat menolong dia saat dia ada di lembah, saat dia ada di tempat yang tersembunyi sekalipun. Allah dapat menemui dia dan menolongnya. Mazmur 61 ayat 2 dan 4, demikian firman Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu.
Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Daud percaya bahwa dari ujung bumi sekalipun Allah dapat dan sanggup menolongnya. Karena Allah tidak dapat dibatasi kehadirannya. Allah omnipresent, Allah maha hadir, dapat menolong, memberi perlindungan dimanapun dia sedang berada. Di lembah, di tempat-tempat terpencil, tempat tersembunyi sekalipun, Allah dapat menemui dia. Allah dapat segera menolong dia. Hanya Allah saja gunung batu yang teguh, kokoh, kuat menjadi tempat orang percaya berlindung. Sehingga kita tidak akan goyah dan tidak pernah akan goyah. Ketika sedang mengalami goncangan, ada perubahan-perubahan dalam kehidupan. Sepatutnya orang percaya pun lebih percaya kepada keperkasaan dan kekuatan Allah yang sanggup membentengi hidupnya. Sehebat apapun ancaman mengintai hidup orang beriman dalam kesehariannya, lebih hebat dan dahsyat lagi topangan dan perlindungan Allah yang memungkinkan orang beriman dapat hidup kokoh kuat bagaikan bangunan yang didasarkan pada batu karang teguh, karena Yesus Kristuslah batu karang kita. Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kekuasaannya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi saya baca Efesus 1 ayat 19 ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan, Allah kita hebat. Hanya dengan membawa diri mendekat dan melekat, bergaul dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dengan percaya dan berharap pada kuasa pemeliharaannya, perlindungannya yang melampaui segala akal, melampaui logika manusia, maka kita akan mendapatkan aliran ketenangan dan damai sejahtera sekalipun ketika itu kita berada di tengah-tengah badai. Meskipun ada yang sedang terjadi tidak seperti yang diharapkan, meskipun juga mungkin kita tidak mengerti, tapi kita harus tetap percaya. Bawalah diri kita untuk terus mendekat kepada aliran kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Maka ketenangan dan kemenangan pasti kita raih. Sebab Roh Kudus sanggup mengadakan dan mengerjakannya di dalam orang yang percaya dan berharap sungguh dan hidupnya telah melekat. Telah ada hubungan yang begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan. Tenang dalam Tuhan mengandung makna berdiam diri sambil terus menatap kepada Tuhan dan tidak berhenti berharap kepadanya. Lekatkan hatimu kepadanya dan tidak memberi celah kepada khawatir dan ketakutan, gelisah, sehingga semuanya itu nanti akan mengikis percayamu. Bersandar dan berlindung pada Allah saja akan menghasilkan ketentraman dan ketenangan hati. Bahkan Daud ketika membutuhkan konseling atau bimbingan, Daud hanya lari kepada Allah. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, ceritakanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Orang yang rajin berlatih, berdiam diri di kaki Tuhan, berdoa, merenungkan firman Allah, mengambil waktu yang banyak untuk dapat bergaul dengan Allah, berbicara, menyampaikan isi hati di kaki Tuhan dan menikmati hadiratnya, akan memiliki ketenangan hati. Waktunya bukan dihabiskan dalam mengeluh dan tenggelam dalam kekhawatirannya, memikir-mikirkan masalahnya yang juga tidak ada jalan keluarnya. Tapi ketika ketakutan dan tawar hati melupakan segala perbuatan ajaib Allah yang telah dilakukan, maka dia akan menjadi semakin lemah. Sebaliknya yang teguh hati dan tenang, tetap percaya, ia akan semakin naik rohnya dan terus memuji Tuhan. Dia tidak akan terintimidasi dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya, dengan apa yang sedang dilihatnya, dan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Percayanya itu teguh dan kuat. Allah pasti sanggup menolong. Ayat yang terakhir, Yesaya 30 ayat 15.
saat menghadapi kekhawatiran dan berbagai ketakutan. Firman-Nya menganjurkan, menasehati kita untuk kita tetap tinggal tenang dan percaya. Sebab itulah letak kekuatan kita. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.